para pemegang saham serta undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelum kita lanjutkan, pertama-tama kami minta kesediaan Ibu Notaris untuk mengumumkan jumlah pemegang saham yang hadir ataupun yang diwakili dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini. Silakan Bu Notaris. Terima kasih pimpinan rapat. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini telah hadir atau diwakili para pemegang saham yang terdiri dari 1.111.150.356 saham atau sebesar 90,538% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, persyaratan quorum yang disyaratkan dalam pasal 11 ayat 5 huruf A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan penjelasan Ibu Notaris, rapat umum pemegang saham tahunan ini kami nyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, dan dengan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10:12 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 10 April 2025 dengan surat Perseroan nomor 011-MA-L-4-4/2025 kepada OJK. Yang kedua, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 2 surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, yaitu Surat Kabar Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 17 April 2025. Yang ketiga, melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan rapat ini dengan cara mengiklankan dan mengumumkan dalam 2 surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, yaitu Surat Kabar Media Indonesia dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraaadiperdana.co.id, dan situs web KSEI, yaitu pada tanggal 5 Mei 2025. Sesuai dengan panggilan rapat umum pemegang saham tahunan ini, agenda rapat adalah untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Agenda pertama, menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda kedua, memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban equity at the charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda ketiga, memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda keempat, memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda kelima, memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium akuntan publik, kantor akuntan publik. Agenda keenam, memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota direksi
dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris dan atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2025. Agenda ketujuh, memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan atau anggota direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam rapat. Sebagaimana disyaratkan dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan OJK nomor 15 tahun 2020, pada saat pembukaan rapat, pimpinan rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Namun, untuk efisiensi jalannya rapat, maka hal tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan auditan perseroan yang telah diunggah pada website perseroan. Selanjutnya, tanpa menunda lagi, kami akan memulai agenda pertama yang akan disampaikan oleh perwakilan Direksi Perseroan, yaitu Bapak Hoirudin, selaku Direktur Utama Perseroan. Silakan. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan mulai agenda pertama rapat. Untuk efisiensi waktu, maka saya akan membacakan secara singkat paparan untuk agenda pertama ini. Yang mana untuk lebih detail, dapat dilihat pada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan auditan perseroan yang telah diunggah pada website perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan materi laporan tahunan untuk tahun buku 2024, maka dapat saya sampaikan sebagai berikut. Kinerja perseroan di tahun 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan di mana perekonomian dunia berada dalam ketegangan geopolitik yang berkepanjangan, tingginya tingkat suku bunga, dan meningkatnya pertikaian perdagangan. Seiring dinamika gejolak harga dunia, sektor tambang batubara Indonesia mencatatkan pencapaian yang positif di tahun 2024. Namun demikian, industri batubara juga menghadapi meningkatnya tekanan di mana negara-negara importir batubara mulai mengeksplorasi berbagai strategi baru untuk menurunkan tingkat emisi karbonnya tanpa mengesampingkan ketahanan energi nasionalnya masing-masing. Di tengah kondisi lingkungan operasional yang dinamis ini, dengan gembira saya laporkan bahwa total laba bersih perseroan mencapai sebesar 19,14 juta US dollar di tahun 2024 dan didukung oleh pendapatan bersih yang stabil, yaitu sebesar 217,91 juta US dollar. Kami juga mencatatkan kemajuan positif dari strategi transformasi perseroan seiring upaya kami mengembangkan entitas anak perseroan yang terdiversifikasi dan berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan perseroan di tahun 2024 akan menjadi landasan yang kokoh bagi kami untuk menghadapi tahap berikutnya, menuju masa depan yang berorientasi pada pertumbuhan dan berkelanjutan. Melalui berbagai anak usaha, kami memperluas kegiatan usaha mitra bara di luar sektor pertambangan batubara yang meliputi bidang usaha baru di bidang energi terbarukan, aquaculture, serta infrastruktur dan jasa pertambangan. Selain mempertahankan usaha pertambangan batubara sebagai pilar utama, fokus kami adalah mendorong pengembangan bidang-bidang usaha baru di atas, agar dapat mendorong pertumbuhan perseroan di masa yang akan datang. Sepanjang tahun 2024, pilar bisnis tambang batubara berhasil membukukan transaksi pendapatan penjualan sebesar 2,3 juta ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,1 juta ton. Pekerjaan reklamasi juga berjalan sesuai rencana, meliputi aktivitas revegetasi di seluruh area penambangan dan upaya konversi lahan menjadi integrated farming dengan berpedoman pada rencana penutupan tambang perseroan. Biaya operasional tetap dapat dikendalikan
didukung oleh berbagai inisiatif efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas yang terarah. Pilar usaha energi terbarukan kami, yaitu energi biomasa dan energi tenaga surya, juga meraih perkembangan yang positif di tahun 2024. Menyusul pembangunan fasilitas nursery oleh entitas anak pada tahun 2022 dengan kapasitas 500.000 bibit per bulan, di tahun 2024 kami telah memulai pembangunan pabrik pelet kayu atau wood pellet di dekat area pertambangan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Fasilitas ini dirancang untuk kapasitas produksi sebesar 150.000 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama produksi energi biomasa. Sepanjang tahun 2024, pemasangan solar panel yang dilakukan oleh entitas anak berhasil menjaring pelanggan-pelanggan komersial dan industrial. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, total nilai kontrak telah mencapai sebesar 35 megawatt peak, sedangkan total instalasi terpasang mencapai sebesar 15,4 megawatt peak di akhir 2024. Bidang usaha aquaculture melakukan panen udang perdananya di tahun 2024 melalui pengoperasian 20 kolam tambak udang di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pekerjaan pembangunan 140 kolam tambak udang berjalan sesuai rencana dan akan beroperasi secara penuh di tahun 2025. Sedangkan untuk kegiatan usaha infrastruktur dan jasa pertambangan, entitas anak melaporkan bahwa pada akhir tahun 2024 telah berhasil memproduksi pengupasan tanah sebesar 1,9 juta BCM dan batu bara sebesar 760.000 metrik ton melalui operasional kontrak pertambangan di Sumatera Selatan. Di tahun 2025, industri batu bara menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk tingginya volatilitas harga batu bara dunia. Di awal 2025, para pelaku usaha pertambangan batu bara harus menghadapi tantangan baru, menyusul dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan penggunaan bahan bakar biodiesel B40 untuk kegiatan pertambangan yang akan berpengaruh pada biaya operasional perseroan. Menghadapi tantangan-tantangan ini, direksi bersama tim manajemen bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan rencana usaha dan target pertumbuhan 2025 dengan tetap mempertahankan komitmen di bidang kepatuhan dan peraturan dan memastikan agar kegiatan usaha perseroan dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perseroan mengklasifikasikan pilar usaha ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Pilar usaha pertambangan, 2. Pilar usaha energi baru terbarukan, 3. Pilar usaha agroindustri, 4. Pilar usaha infrastruktur dan jasa. Komitmen kami pada tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dan praktik yang bertanggung jawab tetap menjadi dasar utama dalam menjalankan kegiatan operasional Mitra Bara. Mekanisme pengawasan terus kami evaluasi, kami sempurnakan dan perkuat dalam rangka memastikan keselarasan dengan pertumbuhan usaha dan skala prioritas perseroan. Selain itu, kami juga menggarisbawahi pentingnya mengkomunikasikan dan menanamkan kode etik perseroan ke seluruh level organisasi, agar semua kegiatan usaha dilaksanakan secara beretika dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan terpadu ini, kami membangun organisasi dengan mekanisme pengawasan yang solid, yang dapat menciptakan melindungi nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham. Komitmen Mitra Bara pada praktik-praktik berkelanjutan telah dijabarkan dalam rencana jangka panjang dan jangka menengahnya untuk mengurangi dampak lingkungan perseroan, mempertahankan standar bisnis yang beretika, memprioritaskan keselamatan karyawan dan pelanggan, serta
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, kami kembali menjalin kerjasama dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD di tahun 2024 yang melakukan kajian independen atas praktik GCG perseroan dan mengukur kinerja GCG Mitra Bara dibanding perusahaan-perusahaan sejenis. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, perseroan berhasil meningkatkan peringkat dari sebelumnya dengan kategori fair. Di tahun 2023 masuk di kategori good dengan nilai 89,58 di tahun 2024. Hal ini adalah wujud dari komitmen yang tinggi dari Mitra Bara dalam menerapkan praktik GCG yang mengacu pada standar internasional. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada jajaran Dewan Komisaris atas arahan dan bimbingannya, serta kepada rekan-rekan direksi atas kerjasamanya. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja kerasnya dan antusiasmenya. Akhirnya, saya ingin haturkan terima kasih kepada para pelanggan yang setia, para mitra strategis, dan pemegang saham atas kepercayaannya kepada kami. Kami meyakini bahwa dengan dukungan tanpa henti dari para pemangku kepentingan, kami dapat mengatasi berbagai tantangan dan terus meraih kemajuan positif di masa yang akan datang. Atas nama direksi, Hoirudin, Direktur Utama. Demikian paparan kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kami sampaikan kepada direksi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan secara singkat laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Pemegang saham yang terhormat, menutup tahun 2024, laba bersih tercatat sebesar 19,14 juta US dollar. Kinerja pendapatan bersih tetap terjaga sebesar 217,91 juta US dollar di tahun 2024. Didukung terutama oleh kegiatan penambangan batu bara. Sepanjang tahun 2024, Mitra Bara berhasil meraih berbagai tonggak penting dalam pelaksanaan strategi diversifikasinya dengan meletakkan fondasi bagi usaha-usaha di bidang energi terbarukan, aquacultur, usaha infrastruktur, dan jasa pertambangan melalui berbagai anak usahanya. Unit usaha energi terbarukan telah memulai pembangunan fasilitas produksi pelet kayunya untuk mengamankan pasokan bahan baku kebutuhan produksi energi biomasa yang sebelumnya telah didukung oleh fasilitas nursery dan dibangun sejak tahun 2022 dengan kapasitas 500.000 bibit per bulan. Sementara itu, bidang usaha energi tenaga surya terus meningkatkan kemampuannya dalam menawarkan solusi bagi para pelanggan komersial dan industri agar dapat menjadi pemain penting dalam pengadaan solar panel yang tumbuh pesat di Indonesia. Bidang usaha aquacultur telah berhasil melakukan panen udang pertama kali tahun 2024 sebanyak 20 kolam di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Proses pengembangan infrastruktur berjalan sesuai rencana, termasuk pembangunan 140 kolam budidaya untuk mendukung ekspansi usaha ke depan. Bidang usaha infrastruktur dan jasa pertambangan berhasil mencapai target-target pertumbuhannya di tahun 2024 dengan memaksimalkan sumber daya serta keahlian yang dimiliki perseroan dengan menerapkan praktek pertambangan yang baik. Dewan Komisaris juga cukup puas dengan kinerja tata kelola perusahaan atau GCG dan praktek manajemen risiko perseroan, serta sepenuhnya mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan manajemen untuk memastikan terlaksananya kinerja tersebut di atas. Di bidang praktek tata kelola perusahaan,
Direksi terus membuktikan upaya tanpa hentinya dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kerangka kerja yang ada guna makin meningkatkan performa tata kelola perseroan dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional perseroan. Komitmen Mitra Bara pada praktek-praktek keberlanjutan dibuktikan dari upaya-upaya top manajemen untuk menumbuhkan budaya organisasi yang kondusif di mana aspek-aspek tanggung jawab lingkungan dan kesejahteraan masyarakat terintegrasi di dalam seluruh kegiatan operasional. Sebagai kesimpulan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa manajemen telah berhasil mencapai target-target utama tahun 2024 dengan tetap mempertahankan komitmennya pada aspek tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Namun demikian, kami menyadari bahwa perjalanan akan terus berlanjut dan senantiasa ada peluang untuk melakukan penyempurnaan. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan pertemuan rutin guna mengevaluasi hal-hal yang penting, kemajuan proyek-proyek dan kinerja operasional perseroan. Hal-hal terkait aspek lingkungan, sosial dan tata kelola juga senantiasa menjadi bagian dari agenda untuk memastikan kepatuhan pada peraturan yang berlaku dan memastikan masyarakat sekitar operasional perseroan terlindungi kepentingannya. Dewan Komisaris juga telah mengkaji dan memberi persetujuan pada laporan keberlanjutan 2024 perseroan yang diterbitkan bersamaan dengan laporan perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat dukungan dari Komite Audit dalam aspek pelaporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan, dan manajemen resiko. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan penting membantu Dewan Komisaris dalam hal nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta suksesi kepemimpinan manajemen senior perseroan. Memasuki tahun 2025, meredanya tekanan inflasi, penerapan kebijakan moneter yang lebih longgar di banyak negara diperkirakan akan mendorong kegiatan perekonomian global dan meningkatkan permintaan batu bara. Namun demikian, meningkatnya perhatian akan permasalahan perubahan iklim akan memberi pengaruh pada pasar energi dunia. Ini perkiraan sampai dengan Maret 2025. Dewan Komisaris telah bekerja sama dengan jajaran manajemen untuk memastikan bahwa rencana usaha dan target pertumbuhan 2025 telah merefleksikan tren energi dunia, prospek ekonomi Indonesia, serta aspirasi jangka panjang Mitra Bara untuk menjadi entitas usaha yang lebih terdiversifikasi. Kinerja Mitra Bara di tahun 2024 merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak. Saya sungguh menghargai dukungan tanpa henti dari seluruh karyawan, pelanggan, serta para mitra usaha. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada direksi atas kepemimpinan dan dedikasinya, dan secara tulus menyampaikan penghargaan kepada para pemegang saham atas kepercayaan dan keyakinannya. Mitra Bara tetap mempertahankan komitmennya untuk memberikan kontribusi yang berarti demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian laporan Dewan Komisaris yang saya sampaikan selaku Komisaris Utama. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikian presentasi atas laporan tahunan oleh Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris perihal jalannya perseroan dan tata keuangan perseroan tahun buku 2024 serta perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang rinciannya tersedia pada laporan tahunan. Dalam laporan tahunan telah disampaikan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan Rekan RSM Indonesia selaku auditor eksternal perseroan. Laporan tahunan perseroan telah disusun oleh direksi dan ditandatangani oleh seluruh direksi dan Dewan Komisaris.
Sesuai dengan peraturan OJK nomor 29 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap garis mendatar 306 garis miring BEJ garis miring 07 garis mendatar 2004 tentang peraturan nomor 1E kewajiban yang menyampaikan informasi pasal 111 direksi telah mengumumkan laporan keuangan tahunan yaitu berupa neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada OJK dan BEI pada tanggal 27 Maret 2025. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris untuk agenda pertama rapat. Kami minta bantuan pembawa acara untuk memandu jalannya tanya jawab. Terima kasih pimpinan rapat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini akan kami batasi maksimal 3 penanya saja dan pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan agenda pertama rapat. Kami akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu setelah semua pertanyaan kami terima. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau komentar dapat mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Adapun bagi pemegang saham yang mengikuti rapat secara elektronik, pertanyaan dan atau komentar dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat yang tersedia pada aplikasi easy.kesei pada kolom General Meeting Flow Text selama rapat berlangsung. Kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih pembawa acara. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan, termasuk laporan keberlanjutan dan laporan keuangan auditan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya kami mohon bantuan Ibu Notaris agar dapat membantu melakukan proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman easy.kesei.co.id. Para pemegang saham, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda pertama rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 600 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Untuk suara abstain adalah sebanyak 31.900 saham sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.111.149.756 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda pertama rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda pertama rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjut ke agenda kedua. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati, untuk agenda kedua ini kami mohon kesediaan Bapak Khoirudin kembali untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Pemegang saham yang terhormat, bahwa sesuai dengan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perseroan untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Dan dengan telah disetujuinya laporan tersebut pada agenda pertama, maka dengan ini kami mengusulkan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban dalam kurung equit at the charge kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Demikian usulan agenda kedua rapat, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Khairuddin. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda kedua rapat. Kami minta bantuan pembawa acara membantu tanya jawabnya. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat menyetujui untuk usulan tersebut di atas. Kami mohon bantuan Bu Notaris untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kse.co.id. Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda kedua rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 600 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Untuk suara abstain sebanyak 31.900 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.111.149.756 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda kedua rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda kedua rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan ke agenda ketiga. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati, untuk agenda ketiga ini kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Pimpinan Rapat, saya akan memulai agenda ketiga. Sesuai dengan laporan keuangan audit perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disampaikan bahwa perseroan telah berhasil membukukan laba bersih sebesar 19,14 juta dolar Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 46.634.334.176 rupiah atau sebesar Rp38 per lembar saham. Untuk dibagikan kepada 1.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada perseroan. 2. Sebesar 22,2 miliar yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. 3. Sisa laba bersih untuk tahun 2024 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan dan garing atau anak usaha perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami usulkan kepada pemegang saham dan atau garing kuasanya untuk memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tersebut di atas. Demikian usulan agenda ketiga rapat ini kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Julius untuk penjelasan agenda ketiga ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ketiga rapat. Pembaca acara bisa memandu tanya jawab ini. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat. Kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ketiga ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan memberikan persetujuan atas usulan tersebut di atas. Mohon Ibu Notaris dapat membantu proses melakukan pengambilan keputusan. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kese.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ketiga rapat ini sebagai berikut. Terdapat pemegang saham sebanyak 600 yang menyatakan tidak setuju. Untuk suara abstain adalah sebanyak 31.900. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.111.149.756 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ketiga rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ketiga rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjut agenda keempat. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda keempat ini kami mohon kesediaan Bapak Julius kembali untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan pada agenda keempat rapat ini, Direksi mengusulkan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. Untuk dibagikan dividen tunai sebesar 46.336.334.176 rupiah atau sebesar Rp38 per lembar saham untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada perseroan. Berdasarkan hal tersebut diusulkan kepada rapat untuk A. Memberikan persetujuan atas rencana pembagian dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dalam jumlah sebagaimana disebutkan di atas. B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Demikian paparan atas agenda keempat rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Julius untuk penjelasan agenda keempat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar
terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda keempat rapat ini. Kami minta pembawa acara untuk memandu tanya jawab. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda keempat ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat menyetujui usulan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk dapat membantu proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda keempat rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kese.co.id. Pimpinan rapat bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda keempat rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 600 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Untuk suara abstain adalah sebanyak 31.900 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.111.149.756 saham atau 99,99%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda keempat rapat ini. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda keempat rapat telah disetujui oleh rapat ini. Mari kita lanjutkan agenda kelima. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda kelima ini, kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Pimpinan Rapat, saya akan memulai agenda kelima. Berkaitan dengan kebutuhan perseroan untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada OJK dan BEI serta sebagai bukti dari pertanggungjawaban perseroan telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, maka dengan ini perseroan membutuhkan akuntan profesional yang mahir dalam bidangnya untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami usulkan kepada para pemegang saham dan atau garis miring kuasanya untuk dengan tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan yang disampaikan oleh Komite Audit Perseroan. Bersama ini kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan kegiatan audit laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium kantor akuntan publik. Demikian paparan dan usulan atas agenda kelima rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Julius. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda kelima rapat. Minta pembawa acara untuk memandu jalannya tanya jawab. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilahkan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda kelima ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar pemegang saham dan atau kuasanya untuk memberikan persetujuan
atas usulan sebagaimana tersebut di atas. Mohon bantuan Ibu Notaris membantu dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.ksei.co.id. Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda kelima rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 207.300 saham yang menyatakan tidak setuju, untuk suara abstain sebanyak 31.900, sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.110.943.056 saham atau 99,98%. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda kelima rapat ini telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjutkan agenda ke-6. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda ke-6 ini, kami mohon kesediaan Bapak Julius Leonardo untuk memberikan penjelasan kembali. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan rapat, saya akan memulai agenda ke-6, yaitu 1. Berdasarkan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, honorarium dan garis miring atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang dalam hal ini kepada Komisaris Utama Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami mengusulkan agar rapat memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris dan garis miring atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Demikian paparan atas agenda ke-6 rapat ini. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Pak Julius Leonardo untuk penjelasan agenda ke-6 ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ke-6 rapat. Pembawa acara bisa bantu untuk tanya jawab ini. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ke-6 ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk membantu proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.ksei.co.id.
Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ke-6 rapat ini adalah sebagai berikut. Para pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 115.586 saham sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas perseroan. Untuk suara tidak setuju sebanyak 207.300 saham. Dengan demikian total suara setuju adalah sebanyak 1.110.943.056 saham atau 99,98%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ke-6 rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ke-6 rapat telah disetujui oleh rapat ini. Kita lanjut ke agenda ke-7. Para pemegang saham dan para undangan yang kami hormati. Untuk agenda ke-7 ini kami mohon kesediaan Bapak Khairuddin untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Abdullah Fauzi Siddiq selaku Komisaris Independen Perseroan tertanggal 25 April 2025. Dan karenanya dalam rapat ini akan dimintakan persetujuan sehubungan dengan pengunduran diri beliau tersebut dan menindaklanjuti rekomendasi sirkuler yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 16 Mei 2025. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengusulkan agar dalam rapat ini dapat disetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima pengunduran diri Bapak Abdullah Fauzi Siddiq selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas pertanggungjawaban dalam kurung equit at the charge kepada Bapak Abdullah Fauzi Siddiq terkait tanggung jawabnya selama menjabat Komisaris Independen Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Abdullah Farid Siddiq sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Dr. Andes Dodi Sumantiawan HS. Komisaris Independen Abdullah Farid Siddiq. Direktur Utama Khairuddin. Direktur Julius Leonardo. Direktur Helmi Paramaditya. Direktur Dani Prastiadi. Bersama ini kami sampaikan profil singkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagaimana dapat dilihat pada layar presentasi. Demikian paparan atas agenda ke-7 rapat ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Pak Khairuddin untuk penjelasan agenda ke-7 ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar terhadap pemaparan yang telah disampaikan untuk agenda ke-7 rapat. Kami mohon bantuan pembawa acara memandu jalannya tanya jawab. Terima kasih pimpinan rapat. Prosedur tanya jawab sama seperti agenda pertama rapat, kami persilakan. Karena tidak ada pertanyaan untuk agenda ke-7 ini, maka untuk jalannya acara rapat selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan, maka kami mengusulkan agar rapat memutuskan memberikan persetujuan atas usul yang telah disampaikan tersebut di atas.
Selanjutnya kami mohon kembali bantuan Ibu Notaris dapat membantu proses pengambilan keputusan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Bagi pemegang saham dan atau kuasanya yang hadir secara fisik, silakan mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas bila mana tidak setuju atau abstain atas agenda rapat ini. Bagi pemegang saham yang hadir secara daring dan belum menentukan pilihannya, silakan menentukan pilihan melalui fitur live voting pada laman isi.kci.go.id. Pimpinan rapat, bersama ini dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara secara fisik dan elektronik untuk agenda ke-7 rapat ini adalah sebagai berikut. Terdapat 1.114.437 pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, sedangkan untuk suara abstain adalah sebanyak 115.586 saham. Sesuai ketentuan pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju adalah sebanyak 1.110.035.919 saham atau 99,89%. Demikian hasil pemungutan suara untuk agenda ke-7 rapat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Kami menyimpulkan bahwa usulan sehubungan dengan agenda ke-7 rapat telah disetujui oleh rapat ini. Para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, tidak ada yang mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini. Maka kami menyimpulkan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan dapat kami nyatakan selesai, dan untuk pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini, rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini, termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan ini di hadapan notaris. Karena tidak ada lagi masalah yang perlu dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, maka kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan ini pada pukul 11:08 waktu Indonesia bagian Barat.